Jika pada pelajaran sebelumnya kita melakukan supervised learning atau prediksi pada variabel target yang bernilai numerik, nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas metode-metode untuk melakukan prediksi di mana variabel targetnya adalah kategorik atau biasa disebut sebagai masalah klasifikasi. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai dengan dasar-dasar dari metode klasifikasi seperti K nearest neighbor, naive Bayes, dan decision tree. Mari kita simak bersama. Sebelum kita mulai kuliah pada kesempatan kali ini, saya ingin meralat dulu sedikit tadi pembukaan dari video ini. Yang kita bahas pada lesson kali ini adalah kita mulai dengan pengantar dulu model klasifikasi, baru kemudian bagaimana mengevaluasi model klasifikasi tersebut setelah kita membahas regresi logistik. Nah, kemudian baru kita membahas dua model lainnya seperti K nearest neighbor dan naive Bayes classifier. Nah, sedangkan decision tree kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya, yang dilanjutkan kemudian dengan model tree lain yaitu random forest. Baik, mari kita mulai lesson kita kali ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita lihat kembali di peta metode di data science serta di data mining dan machine learning ya. Jadi kita sekarang berada di sini ya. Kita berada pada metode dependence method atau supervised learning, di mana kita punya variabel target dan variabel targetnya bertipe kategorik ya. Maka jatuhnya permasalahannya disebut klasifikasi. Jadi model prediksi ada dua, yaitu model prediksi regresi ketika variabel targetnya numerik dan model prediksi klasifikasi ketika variabel targetnya kategorik. Nah, sama seperti pada pembahasan waktu di regresi, kita punya berbagai pendekatan untuk melakukan prediksi di klasifikasi, misalnya berdasarkan frekuensi nanti seperti pohon keputusan, dan naive Bayes berdasarkan kovarian seperti di regresi logistik, berdasarkan similarity atau jarak di K nearest neighbor, berdasarkan jaringan network seperti di neural network dan lain sebagainya, ada berdasarkan margin, ada begitu banyak contoh-contohnya. Nah, sebenarnya di data science itu ada juga permasalahan ketika variabel targetnya lebih dari satu. Nah, nanti metodenya juga khusus, cuma kita tidak membahas itu dalam pertemuan ini. Mari kita mulai dari sini ya. Pada dasarnya sebenarnya permasalahan klasifikasi adalah permasalahan di mana kita memiliki informasi label atau kadang-kadang disebut sebagai ground truth ya, ground truth adalah nilai yang sebagaimana seharusnya ya. Jadi misalnya di sini kita punya dua macam variabel targetnya terdiri dari dua nilai, yaitu ungu dan orange di sini. Lalu kita punya data baru nih. Nah, data baru ini apakah kita ingin prediksi sebagai orange atau sebagai ungu? Nah, seperti itu. Tentu saja ungu dan orange ini nanti akan bergantung permasalahannya akan berbeda-beda. Misalnya apakah seseorang kena COVID-19 atau tidak misalnya, atau kanker atau bukan kanker. Nah, bisa juga memprediksi misalnya rambu lalu lintas atau wajah seseorang, pria atau wanita, menduga misalnya apakah remaja, apakah sudah dewasa, atau misalnya manula, seperti itu, dan lain sebagainya. Nah, labelnya itu nanti bisa berbagai macam. Untuk model yang pertama, kita kemudian akan menggunakan regresi logistik. Nah, ini adalah salah satu model klasifikasi yang paling sederhana, yaitu menggunakan sebuah garis lurus untuk menghitung probabilitas apakah data yang baru kita ini masuk ke kelas yang satu atau yang lain. Pemodelan dari regresi logistik sebenarnya dimulai dari fungsi logistik ini ya. P sama dengan 1 ditambah E pangkat minus beta 0 tambah beta 1 X1 misalnya, atau kalau kita generalisir berarti seperti ini untuk fungsi logistik yang umum ya. Nah, sehingga kalau kita kemudian membentuk odds-nya ya, berarti kalau ini P kemudian kita bentuk P per 1 min P, maka kita dapatkan P ser 1 min P sama dengan bentuk eksponensialnya, E pangkat beta 0 tambah beta 1 X1.
Tapi kalau kemudian kita lakukan transformasi di kiri dan kanan dengan fungsi logaritma, ya, logaritma natural lebih tepatnya, maka logaritma natural dari P per 1 min P adalah sama dengan persamaan linearnya, seperti itu ya, beta 0 tambah beta 1 X1 dan seterusnya, beta P XP, seperti itu. Nah, maka kita kemudian melihatnya ini. Nah, ini disebutnya sebagai odds, ya, odds dari P1 per 1 min P. Nah, dia akan mentransformasikan di sini di fungsi logistiknya, nilainya sekarang antara 0 sampai 1 ya. Nah, si beta 0 ini sebenarnya hanya kemudian mentranslasikan ya. Mentranslasikan ini saja fungsinya, sedangkan beta 1, nah, seperti yang kita pelajari di matematika dasar, dia hanya kemudian gradien yang akan menentukan kemiringan dari garis ini. Nah, oke. Nah, sama seperti fungsi regresi, kemudian fungsi regresi logistik memiliki solusi dari parameternya yang eksplisit ya di sini. Nah, beta 1 sama dengan beta 0 tambah X transpose WX inverse kali X transpose dikali Y min mu gitu ya. Nah, ini apa itu yang perlu diperhatikan. Kemudian di sini adalah untuk kasus pemodelan ini di regresi logistik ya. Nah, itu dia hanya untuk mengklasifikasi binary ya, dua kelas ya. Nah, antara misalnya 0 atau 1, misalnya bisa kanker atau tidak kanker, kanker ganas atau jinak, fraud atau bukan fraud misalnya, dan seterusnya. Di sentimen analisis misalnya apakah sentimen positif atau negatif. Namun nanti kita akan membahas bagaimana kemudian kita bisa mengubah sembarang binary classifier seperti regresi logistik ini menjadi kemudian multi-class classifier, yaitu kemudian model klasifikasi yang bisa memprediksi variabel target yang nilai kategorinya lebih dari 2 macam. Walau sederhana, regresi logistik ini menjadi dasar yang penting bagi kemudian banyak model-model klasifikasi yang lebih kompleks yang lain. Contohnya nanti di neural network dan deep learning ya, konsep sederhananya dari setiap neuron itu sebenarnya mirip seperti regresi logistik. Di mana kita di bagian ini ya, di bagian ini sebenarnya ini adalah B ditambah sigma WX. Nah, ini kan tidak lain tidak bukan persamaan regresinya, persamaan linearnya. Cuma di sini betanya ditulis sebagai W ya kan. Nah, ini kan W1, X1, W2, X2, dan seterusnya. Nah, ini kan mirip seperti beta 1, beta 2. Kita pernah membahas ini ya. Nah, nanti di model ini, di model deep learning atau neural network, nah kemudian kita punya namanya fungsi aktivasi. Dan salah satu fungsi aktivasinya, nanti di neural network dan deep learning ya, nah, itu adalah fungsi sigmoid. Nah, ini adalah kaitannya antara regresi logistik dan neural network atau deep learning. Nah, ini merupakan dasar yang sangat penting. Nah, regresi logistik ini digunakan untuk yang secara naturalnya awalnya dia untuk binary ya tadi. Nah, prediktornya dia bisa kategorik maupun numerik. Kalau kategorik kemudian kita bentuk dulu dummy variabelnya, atau kalau di machine learning biasanya pakai one hot encoder. Nah, kemudian kelebihannya di sini ya untuk regresi logistik karena modelnya sederhana, kemungkinan besar dia tidak terjadi overfitting. Nah, tidak seperti kemudian model klasifikasi yang kompleks ya. Nah, terus dia juga tidak seperti regresi. Nah, dia asumsinya cenderung robust ya, cenderung robust. Nah, kita lihat tadi dalam perhitungan parameter optimalnya dia menggunakan perkalian matriks sehingga secara komputasi biasanya dia sangat cepat ya, sangat efisien. Ini bisa dibuat factorized operation secara programmingnya gitu ya. Nah, tapi kelemahannya kemudian dia membutuhkan data yang cukup banyak untuk mendapatkan interpretasi yang stabil. Nah, kemudian dia juga ya pada awalnya dia hanya binary. Nah, karena dia menggunakan perkalian matriks, maka dia tidak bisa menghandle missing value. Nah, tapi kelebihan lainnya dia juga kemudian cenderung untuk mudah diinterpretasi ya. Jadi di data mining itu sesuatu hal yang penting. Nah, tidak semua model kemudian mudah untuk diinterpretasi. Nah, regresi logistik ini masih cukup kaya interpretasinya.